wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 periode 7 Universitas Lambung Mangkurat tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Novia Merantika SPD, guru matematika di SMA Negeri 1 Mataraman, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan kali ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran inovatif untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 periode 7 Universitas Lambung Mangkurat tahun 2022 dengan mengambil materi, median dan modus data berkelompok. Dan untuk lebih jelasnya, berikut video pelaksanaan pembelajaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta tolong kepada Dodik untuk bisa memimpin doa dulu. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau tanya dulu, Dewi hari ini hari apa ya? Tanggal berapa, Dewi? Kita mulai pembelajaran hari ini sekarang tanggal berapa? 28. Terima kasih Dewi. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa tadi? Elina. Tidak hadir. Kenapa? Sakit. Jadi satu orang yang tidak hadir. Sebelum mulai pembelajaran, silakan disiapkan dulu bukunya, alat tulisnya, buku paketnya juga, dan diperiksa di kanan kalian apakah masih ada sampah. Kalau masih ada sampah, silakan diambil dulu, dibersihkan. Kursi mejanya dirapikan. Oke, siap ya? Hari ini kita mulai pembelajarannya tentang ukuran pemusatan data, yaitu median dan modus. Kalian untuk manfaat dalam kehidupan sehari-harinya, apakah ada yang tahu? Untuk manfaat median dan modus data berkelompok, coba kalian tuliskan lewat kelas poin yang sudah Ibu bagikan linknya di grup. Bisa dimasukkan dulu kodenya dan diklik. Oke, kelas kodenya 129 12924. Baik, di sini sudah masuk ya. Ada beberapa jawaban. Ada untuk memudahkan mencari data, untuk mengetahui nilai tengah. Nilai tengah itu median ya. Median, kemudian ini memudahkan mencari data, menafsirkan sebuah data. Baik, terus ya. Baik, kalau dilihat tadi dari hasil jawaban kalian sudah banyak yang menuliskan manfaat median dan modus dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan kalian mengetahui manfaatnya, kalian bisa lebih semangat untuk belajar pada hari ini karena materinya juga dapat kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjutkan. Sebelum masuk ke materinya, Ibu ingin tahu dulu kalian masih ingat atau tidak materi pada pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang penyajian data. Penyajian data kita sudah belajar ada dua buah penyajian data, yaitu penyajiannya lewat apa aja? Ada tabel, coba Ibu tanya Juniarti. Juniarti, kalau misalkan dilihat di depan, itu ada dua buah penyajian data. Yang masuk histogram itu yang A atau yang B? Yang B ya, berarti yang di sebelah kanan ya, pada kalian yang sebelah kanan itu adalah histogram. Sebelah kiri itu adalah tabel distribusi frekuensi. Oke, masih ingat? Kalau gitu sekarang lihat soal ini. Dicoba kalian kerjakan dan masukkan jawabannya lewat kelas poin tadi.
Kalau sudah selesai dihitung, silakan di-submit jawabannya. Kita lihat jawabannya dulu sama-sama. Jumlah orang yang memiliki berat badan di bawah 46 kg. Ada berapa orang? 19. Oke, dilihat dari mana? Frekuensinya Bu. 4 tambah 6 tambah 9. Ya, kelas pertama sampai kelas Ketiga. Baik, terus ingat, kalau gitu kita lanjut soal yang kedua. Tepi bawah kelas keempat dari data di samping. Baik, jawabannya adalah 75,5. Ada yang beda? 75,6. Oke, kita lihat sama-sama ya. Kita lihat histogramnya. Tepi bawah kelas keempat yang mana yang frekuensinya berapa? 12. Coba ada yang frekuensinya berapa? Frekuensi 12. Kalau kita lihat tepi bawahnya di dalam histogram itu sudah dituliskan. Jadi jawabannya adalah yang 75,5. Jadi berarti ya, beda dengan tabel. Kalau histogram sudah dalam bentuk tepi bawah dan tepi atas, jadi tinggal kita tuliskan saja. Tidak perlu dikurangkan. Nah, sekarang tentang median data tunggal. Coba kalian hitung mediannya berapa dari data tunggal yang tersedia ini. Baik, kalau ibu lihat di sini sudah banyak yang menuliskan jawabannya dan sama semua. Coba satu orang ada yang bersedia menjelaskan bagaimana cara mencari median data tunggal. Silakan. Jawabannya adalah ini ya. Yang lain? Begitu juga caranya? Ya Bu. Ya. Satu soal lagi tentang modus data tunggal. Coba kalian hitung. Ada yang mau jelaskan lagi untuk modus? Silakan. Saja. Yang lain ada berapa? Jadi karena 75 kemungkinan 2 kali, maka modusnya adalah 75. Baik. Kalau begitu, kalau dilihat tadi dari soal-soal yang sudah kita kerjakan, kalian masih ingat tentang median modus data tunggal, kemudian juga untuk penyajian data dalam bentuk tabel, frekuensi, serta juga histogram. Nah, untuk median modus hari ini, kalian apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan median? Ada yang mau jawab median itu apa? Yang sepengetahuan kalian saja. Silakan, Bu Suci. Median adalah Nilai tengah dari suatu data ya. Baik. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan modus? Ada yang mau jawab? Modus? Ya? modus adalah menilai frekuensi yang paling banyak atau data yang paling sering Ya, jadi modus tadi adalah data yang paling sering muncul atau frekuensinya yang terbanyak. Nah, dapatkah kalian menentukan median dan modus dari tabel maupun histogram yang disajikan jika datanya merupakan data berkelompok bukan data tunggal? Yang sudah bisa belum ya? Oke. Kemarin bahan ajar yang ibu bagikan di Padlet sudah dilihat? Sudah dilihat? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu adalah menentukan, kemudian menganalisis dan menafsirkan ukuran pemusatan data yang yaitu adalah median dan modus data berkelompok yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan juga histogram, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan juga histogram. Serta tidak lupa yang terakhir yaitu tujuannya adalah menemukan karakter profil pelajar Pancasila yang pada hari ini akan kita temukan yaitu adalah gotong royong serta berpikir kritis. Jadi diharapkan nanti setelah pembelajaran
median dan modus data berkelompok. Untuk model pembelajarannya yang akan kita pakai adalah model problem based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Baik, sebelum kalian berkelompok, kita baca sama-sama dulu masalah yang akan kita selesaikan pada hari ini. Ada yang bisa tolong bacakan masalah di depan? Silakan bisa dibacakan. Diberikan tabel distribusi frekuensi untuk jumlah komisi dalam puluhan ribu yang diterima penyadap karet yang dipekerjakan di beberapa kebun di wilayah Desa Matraman. Besaran komisi dipengaruhi oleh hasil diklat karet yang didapat setiap penyadap. Kebanyakan dari penyadap tersebut mendapatkan komisi sebesar 1.810.000 karena pada karet yang menurun, perusahaan terpaksa menggunakan setengah dari karet penyadap tersebut. Tentukan besaran komisi minimal yang didapat oleh para penyadap yang tidak sendiri. Ya, terima kasih Gita bantuannya untuk membacakan masalah. Jadi tadi kalau kita lihat dari masalah yang sudah dibacakan Gita, apa yang bisa kalian ketahui dari masalah tersebut? Ada yang bisa informasi yang bisa kita dapat dari masalah di depan? Komisi sebesar Itu tadi kebanyakan dari penyadap tersebut mendapatkan komisi sebesar 1.810.000. Kalau dilihat 1.810.000 itu apa? Modus ya. Kenapa bisa tahu modus? Karena ada kata-kata di sini ya. Jadi 1.800.000 adalah modus. Kemudian kalau dilihat lagi, apa yang ditanyakan dari masalah di depan? Tentukan besaran komisi minimal yang didapat oleh para penyadap yang tidak dirumahkan. Ada yang sudah tahu cara mencarinya? Baik, kalau misalkan begitu, kita ke kelompok saja, kita coba selesaikan lewat LKPD. Pembagian kelompoknya sudah Ibu kasihkan di padat juga. Kalian sudah lihat pembagiannya? Sudah. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Marilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng. Boleh minta perhatiannya sebentar? Lihat sini dulu semuanya. Ke depan. Sudah? Oke, di lembar kerja yang sudah kalian dapatkan, di bagian depan ada tentang identitas kelompok. Jadi jangan lupa kalian isikan dulu nama, kemudian kelompoknya kelompok berapa, serta kelasnya. Jadi kita buka di halaman yang kedua, di situ ada aktivitas 1. Jadi sebelum kalian menyelesaikan masalah yang tadi, kita berlatih dulu menghitung median dan modus data berkelompok. Kalau sudah kalian kerjakan, baru kita menuju ke aktivitas kedua. Di aktivitas kedua, di situ kalian menyelesaikan masalah yang sudah kita baca sama-sama tadi. Ada pertanyaan dulu untuk pengisiannya? Dicoba dulu. Nanti kalau sudah selesai kalian kerjakan, silakan difoto jawabannya. Kemudian kalian kirimkan ke link Padlet yang akan Ibu bagikan. Nanti kalian isi di Padlet itu sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Petunjuknya nanti dari kelompok itu di bawahnya ada tanda tambah. Silahkan kalian klik dan uploadkan foto dari jawaban LKPD kalian. Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti silakan angkat tangannya dan panggil Ibu saja ya. Silakan dikerjakan. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Sesuaikan ya. Kita lihat di tengahnya di situ.
Itu 50. 50. Sini. Ya, 20. 2 2. Terus satunya. WFK ya? Itu lagi bikin kabelnya ya, dari Instagram tadi saya bikin bikin Ini kan anu, pas modus. lanjut ya. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Dibikin dua di belakang koma juga boleh, mau tetap seperti itu juga boleh, nggak ada aturan. Boleh aja mau ke 4 angka belakang koma boleh, mau dibikin 2 angka belakang koma juga. Juta 800. Nah, Bu, berarti kan di kelas intervalnya bagian Ya. ini 175 sampai 185. Ya. Berarti kita tinggal cari L, P sama D-nya, Bu. Ya. Nah, Bu, yang ini bagian ini kan yang bagian aktivitas 1, yang kedua itu dibulatakan nggak, Bu? Boleh, Bulat. boleh, mau dibulatkan boleh, mau tetap seperti itu juga boleh. Makasih, Bu. Sila-silanya, kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan hasil diskusi kami di aktivitas 1 sebelumnya. Perkenalkan nama saya Alina Sadila. Saya Juniati Ainun. Baik, untuk saudara Juniati Ainun Alfia dipersilakan untuk menjelaskan hasil diskusinya. Terima kasih Bu Alina Sadila. Pada bagian pertama menghitung media data berkelompok, kita N dapat 50 karena kita hitung dari nilai frekuensinya, didapat dari nilai frekuensinya yaitu 6, 12, 16, 10, 6. 50, habis itu setelah itu 50 kita bagi dengan 2, hasilnya 25. Lalu kita dapat kelas media yang berada pada kelas yang memiliki batas kelas 21-25. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo
Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sekian hasil dari diskusi kami. Jika ada kesalahan, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan dulu. Baik, tadi sudah selesai kelompok 3. Untuk kelompok yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan atau jawabannya berbeda? Silahkan dari kelompok berapa, sebutkan namanya dan dari kelompok berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurfani dari kelompok 2 Indonesia. Bagaimana sih cara mengetahui bahwa frekuensi kumulatifnya itu 18? Terus 18 itu dapatnya di mana? Ini ya? 18 ini nilai dari sebelum mingguan. Kita menghitung dulu biasanya pakai tabel distribusi frekuensi. Nah, di sebelah kan kita hitung frekuensi kumulatif. Jadi nilai jadi 6 ditambah 12 jadinya 18 tambah 16 34. Nah, dari nilai frekuensi 34 ini kan 18, jadi yang diambil adalah nilai 18. Gimana? Kelompok 2? Terima kasih. Terima kasih. Untuk kelompok 2 yang lain ada yang mau ditanyakan? Sudah sama semua jawabannya? Oke, tadi ada yang bertanya tentang frekuensi kumulatif. Didapatnya 18 itu dari mana? Dijawab oleh kelompok 3, tadi mencarinya dengan membuat tabel distribusi frekuensi dulu. Boleh seperti itu, tapi tadi kita di soal sudah ada histogramnya ya. Nah, tanpa tabel distribusi frekuensi sebenarnya dari histogram juga kita bisa langsung lihat ya. Karena kelas yang sudah kita ambil itu di kelas yang ketiga, yaitu dengan batas 21 sampai 25, maka tinggal kita jumlahkan saja dari histogram itu untuk kelas pertama dan kedua. Di kelas pertamanya itu frekuensinya adalah 6, di kelas kedua frekuensinya 12, tinggal kita jumlahkan saja, jadi frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 18. Gitu ya? Yang utama itu pertama menghitung modus dan median saya. Sudah paham semua? Paham. Sudah paham? Sekali lagi terima kasih untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Kembali kelompok 3 ke tempatnya. Baik, tadi sudah untuk aktivitas yang pertama. Kita dulu ini ya. Oke. Sekarang kita masuk ke presentasi yang aktivitas kedua. Ada yang maju kelompok berapa? Silakan. Oke, untuk aktivitas kedua yang nomor 1, tuliskan apa yang kalian ketahui dari soal. Yang diketahui yaitu modus itu 181. Itu diperoleh dari soal yang posisi sebesar 1.810.000. Itu kami tulis 181 saja karena untuk mempermudah kita itu. Yang kedua, kelas modus berada pada kelas 177 sampai 185. Itu dapat kita lihat 181 itu berada di kelas ini. Yang kedua, L sama dengan 176,5 itu diperoleh dari tepi bawah kelas modus. Yang 177 itu menjadi 176,5. Yang P-nya itu 9, D1 itu 21 dikurang frekuensi kalau sebelum
modus yaitu 20 sama dengan 1, dan D2 itu 21 dikurang frekuensi kelas yang D1 ini dikurang sebelum kelas modus, sedangkan yang D2 ini dikurang setelah kelas modus, yaitu X, jadinya 21 dikurang X. Karena X-nya itu belum diketahui, jadi kita menghitung nilai X dulu. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun. Jadi, besaran komisi minimal yang tidak dapat dirumahkan adalah sebesar Rp1.803.600. Ya, itulah tadi penyampaian hasil diskusi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Mana yang lain? Silakan dari kelompok, sebutkan nama dan kelompoknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamil, saya dari kelompok 4, izin saya. Tadi kan kalian itu menghitungnya menggunakan nilai modusnya itu 181. Nah, dan di sini yang mau saya tanyakan yaitu apakah boleh menghitungnya pakai nilai aslinya yaitu Rp1.810.000. Oke, izin menjawab. Jawabannya boleh. Kami menggunakan 181 itu untuk mempermudah kami untuk menghitung. Jadi, jika teman-teman ingin menggunakan nilai asli Rp1.810.000, maka teman-teman juga menggunakan yang di sini itu nilai asli juga. Jadi Rp1.760.000. Yang lain ada lagi yang mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Diki Mesana dari kelompok 5. Kenapa kalian menggunakan rumus modus terlebih dahulu, tidak langsung menggunakan rumus median? Izin menjawab. Jika kita ingin menghitung median, maka kita harus mengetahui nilai N. Sedangkan kita di sini N-nya itu tidak lengkap. Jadi kita harus mengetahui nilai S terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan cara menghitung nilai modus terlebih dahulu untuk mengetahui N tersebut. Terima kasih. Bagaimana? Kelompok 4 dan 5 sudah mengerti untuk jawabannya? Terima kasih. Baik, bisa ditutup. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu buat baik, tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1 tentang hasil pekerjaan mereka. Sudah sangat baik sekali dan sudah sangat lengkap. Begitu juga tadi dari pertanyaan kelompok 4 dan 5. Salah satunya tentang bagaimana kalau kita mau pakai nilai asli tidak dalam puluhan ribu. Itu juga boleh ya? Boleh saja, tapi hati-hati saat menentukan batas bawahnya juga harus nilai asli. Dan kenapa tadi kelompok 1 memakai 181 itu juga sangat bagus agar saat kita mengerjakan itu kita bisa lebih sederhana dalam perhitungan nilainya. Tapi tidak masalah, itu pilihan kalian mau pakai yang 1.800.000 maupun pakai 181. Itu diserahkan kembali kepada kelompok masing-masing. Tidak ada yang salah, hanya bagaimana kita memilih triknya supaya lebih mudah untuk menghitung. Ya. Kita masuk pada bagian penutup, yaitu kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Adakah yang ingin menyampaikan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Kesimpulan hari ini yaitu dapat mempelajari rumus median dan modus. Rumus median adalah MI sama dengan tepi bawah kelas median ditambah panjang kelas kurung N per 2. N itu jumlah nilai frekuensi dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi pada kelas median. Dan rumus modus adalah MO tepi bawah kelas modus ditambah panjang kelas kurung D1 atau selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya per D1 ditambah D2 atau selisih frekuensi kelas modus dengan kelas berikutnya. Baik, terima kasih Mutia. Ada yang ingin menambahkan lagi untuk kesimpulannya? Silakan, Emang. Jadi kesimpulan dari pada hari ini yaitu manfaat median dan modus dalam kehidupan sehari-hari untuk menghasilkan suatu data seperti mencari
menebak dan mencari nilai yang paling sering muncul. Terima kasih, Lemon. Sangat baik sekali tadi kesimpulan yang sudah disampaikan kawannya. Jadi kita hari ini belajar tentang media dan modus data berkelompok dengan rumus yang sudah disampaikan Mutia tadi, serta manfaat dari media dan modus dalam kehidupan sehari-hari bisa digunakan untuk menafsirkan suatu data seperti mencari nilai tengah serta nilai yang paling sering muncul. Nah, untuk dapat mengetahui bagaimana pemahaman kalian pada pembelajaran hari ini, silakan buka kuisis, kemudian kerjakan soalnya dengan memasukkan kode berikut. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti. Baik, evaluasinya sudah selesai. Tadi melihat tiga pemahamannya sudah sangat baik. Banyak yang dapat 100 untuk evaluasinya. Sekarang kita masuk ke bagian refleksi pembelajaran. Silakan kalian isi melalui Google Form. Sudah Ibu bagikan linknya melalui link grup WhatsApp di mangkok kita. Di sana ada di Google Form-nya. Silakan kalian isi, ada 4 pertanyaan tentang pembelajaran pada hari ini. Isi sesuai dengan apa yang kalian rasakan pada pembelajaran hari ini. Kita sudah masuk ke penutup pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa pelajari materi pembelajaran berikutnya, yaitu mengenai ukuran penyebaran data. Silakan kalian baca dulu nanti ajarnya dan kalian pelajari dulu sebelum kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Pesan pada hari ini, bukan karena mudah kita yakin bisa, tapi karena kita yakin bisa semua menjadi mudah. Jadi apa maksudnya? Kalian harus optimis dulu bahwa semuanya itu bisa kalian kerjakan. Jadi semoga dengan pesan hari ini kalian tetap termotivasi lagi untuk terus belajar dan berusaha untuk tetap bisa belajar bersungguh-sungguh, ya. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, kita tolong sekali lagi kepada Dodi untuk memimpin doa. Baik teman-teman, pada yang terakhir sebelum itu alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Dodi sudah memimpin doa. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.